kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tempatnya ilmu seputar obat. Nah, sebelum kita masuk informasi mengenai apa sih bedanya obat generik dan obat paten. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ya, nanti kita bahas di video kali ini. Untuk bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun belum like pada channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan tanda loncengnya. Nah, baik, kita langsung saja. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran nih, apa bedanya obat generik dan obat paten? Nah, perlu diketahui bahwa pada dasarnya obat itu memiliki banyak sekali jenis-jenis obat itu. Namun kali ini kita belah ataupun kita bahas dari tiap-tiap obat itu. Namun saya tidak memberikan banyak contohnya, tapi hanya dua obat saja yang bisa saya kasih contoh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk biar mudah dipahami, seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, pada obat generik ya, seperti kita ketahui bahwa obat generik itu banyak sekali, dan bagaimana cara kita untuk mengetahuinya. Nah, obat generik ini sendiri itu mempunyai arti, yaitu merupakan suatu obat yang sudah habis masa patennya ya, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan farmasi itu memproduksi kembali, nah, tanpa banyak mengeluarkan biaya. Nah, untuk obat generik ini itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada obat generik berlogo. Yang kedua itu ada obat generik bermerek. Nah, itu khusus untuk obat generik aja ya, belum obat paten. Nah, obat generik ini kita bahas satu persatunya saja. Obat generik ini merupakan suatu yang sudah saya katakan tadi, itu obat yang sudah masa habis patennya. Namun kali ini pada obat generik ini kita bagi dua tadi, yaitu yang pertama ada obat generik berlogo, yaitu obat yang mempunyai logo itu sendiri. Nah, contoh ya, itu kita ambil misalnya obat antibiotik. Nah, amoxicillin, mungkin teman-teman tahu tuh obatnya sebagai antibiotik yang biasanya menggunakan resep dokter. Nah, itu contohnya kalau amoxicillin ya. Amoxicillin itu mempunyai logonya itu tanda K. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, tanpa harus nanti itu ditambahkan dengan nama obat di belakangnya. Contoh amoxicillin. Nah, amoxicillin itu tidak ada tambahan di belakang namanya lagi, cukup hanya amoxicillin saja. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau obat generik bermerek, nah ya, bermerek itu bagaimana? Kita ambil contoh lagi. Misalnya kita ambil contoh yang sama, misalnya amoxicillin tadi. Nah, suatu perusahaan AB, misalnya perusahaan AB, dia mau memproduksi obat amoxicillin tadi nih. Nah, mau mengambil. Nah, dari situ perusahaan AB tadi dia menambahkan nama obat di belakang amoxicillin tadi. Contoh, misalnya amoxicillin AB. Nah, jadi ditambah belakangnya tadi. Nah, itu penjelasannya. Ya, itu penjelasannya bagaimana nanti kalian bisa bedain yang mana obat berlogo dan yang mana obat generik yang bermerek. Nah, tidak kalah jauh sama juga kasusnya dengan obat paten ya. Jadi, obat generik ini mempunyai suatu zat kandungan aktif dalam obat itu sendiri. Nah, dalam pengertian obat bermerek dan obat berlogo tadi, mungkin insya Allah kalian paham ya, dan bagaimana kalian bisa salah satu pilih ya. Yang penting pada intinya itu zat aktifnya sama ya, zat aktifnya sama.
Terus yang kedua itu ada obat paten. Nah, obat paten itu merupakan suatu obat yang baru diproduksi oleh perusahaan farmasi itu sendiri yang sudah diakui hak patennya. Nah, tentunya sudah melalui rangkaian prosedur internasional tentunya. Dan obat paten ini punya kurun waktu 20 tahun. Nah, setelah 20 tahun itu sudah habis pada masanya, jadi perusahaan farmasi lainnya bisa tuh memproduksi kembali. Nah, dengan cara menjadikan obat generik berlogo ataupun obat bermerek tadi. Nah, itu ya bedanya ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Terima kasih banyak waktunya, dan mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.